Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Majid wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diizinkan untuk bisa menghirup udara dunia, karena besok kita belum tentu masih ada. Kita bersyukur hari ini bukan cuma diizinkan menghirup udara dunia, tapi kita dilembutkan hatinya, diringankan langkahnya, hadir ke tempat yang paling mulia, masjid. Bukan hanya hadir di tempat yang paling mulia, masya Allah, ternyata kita di sini bukan nongkrong, kita di sini bukan gibah, kita di sini bukan tidur-tiduran, tetapi kita datang ke sini untuk menuntut ilmu Allah. Bukan cuma menuntut ilmu Allah, tetapi masya Allah, kita di sini juga mensyukuri MT Al-Hijrah ini sudah lebih dari 30 tahun, masya Allah, luar biasa. Ya, kebayang istiqomahnya para pengurus. Terima kasih kepada Ibu Lisa yang selalu kontak-kontak dengan kita, santri-santri kita selalu juga mendoakan Ibu Lisa dan keluarga besar MT Al-Hijrah. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa-doa kita semuanya Allah ijabahi. Yang kedua, jangan pernah lupa lidah kita selalu bersolawat kepada baginda Nabi tercinta, Nabiullah Muhammad SAW. Bu, Mbak, satu kali Mbak nyebut nama saya, Fatih Karim, maka saya juga balas nyebut Mbak sekali. Tapi tidak untuk nanti. Mbak nyebut sekali cuma Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Allah membalas salawat itu 10 kali. Insyaallah, gak main-main. Makanya apa? Selalu lidah kita bersolawat. Pada saat di mobil, Allahumma sholli wa sallim. Melihat tempat yang bagus, Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Karena orang yang sering bersolawat kepada Nabi, maka nanti dia tidak akan menyentuh api neraka. Dia mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi SAW. Ibu-ibu, siapa yang ingin umroh bareng saya? Mau semuanya? Baik, ini nggak apa-apa. Bilang aja dulu. Ya, insya Allah. Saya mustahil. Tahu nggak kenapa saya bilang mustahil? Saya tim Cinta Quran nanti dibuat, caranya mudah. Ada 6 hadiah umroh gratis. Serius Ustaz? Masa main minggu? Diumumkannya Desember 31 Desember 2021. Caranya gimana? Nanti ibu scan aja barcode-nya di luar, langsung isi datanya. Terus ikuti informasinya di Instagram @CEKI_Foundation, Cinta Quran Foundation. Ya, nanti diumumkan. Ternyata nama-nama ibu di sini 6 orang keluar namanya. Ya, amin. Berangkatnya kapan Ustaz? 2022. Sekarang umroh sudah normal, sholatnya sudah normal, tapi hanya untuk warga sekitar Jazirah Arab saja dulu. Nanti insya Allah setelah Desember dibuka lagi normal lagi. Ibu, satu kali ibu sholat di Masjid Nabi setara ibu sholat 1000 kali di Masjid Syuhada. Siapa yang buat 1000 rakaat di Masjid Syuhada? 1000 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu cuma kayak sekali sholat di Masjid Nabi. Dan satu kali ibu sholat di Masjidil Haram
pahalanya 100.000 kali sholat di masjid Syuhada, di masjid Jogokarian, di masjid manapun. 100.000 kali. Bu, siapa yang seumur hidup kuat sekali sholat 100.000 kali? Saya doakan ibu-ibu semuanya umroh sebelum wafat, amin. Ayo Bu, niatin. Bismillah, enceleng. Bismillah, duha. Bismillah, minta sama Allah. Ya Allah, jangan wafatkan hamba sebelum bisa umroh dan haji. Ya, bismillah ya. Maka Bu, bismillah. Nanti keluar dari sini silahkan nanti diisi formnya ya. Kita nggak tahu namanya rezeki. Tahun lalu 5 orang dan sudah berangkat ya. Pas mau berangkat ternyata pandemi jadi batal. Nah sekarang Masya Allah, alhamdulillah kabar terbaru, stiker-stikernya sudah dicabutin. Ini masih ada ya, kalau di sana sudah dicabutin ya. Nah, tank-tank air zam-zamnya sudah diisi lagi. Artinya apa? Sudah mulai siap lagi menerima jemaah ya. Bismillah ya Bu. Ibu sholat di Masjidil Haram memang 1 rakaat. Enggak lah, masuk masjid aja sudah tahiyatul masjid. Belum ibu sholat duha, belum ibu sholat tahajud, belum sholat fardu, belum sholat tahajud, belum sholat wudu, belum sholat tasbih. Masya Allah, kali ibu 100.000 ya, luar biasa. Alhamdulillah, nanti silahkan keluar dari sini. Insya Allah mudah-mudahan kita pemenang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini temanya menarik banget. Jadi tolong handphonenya dinonaktifkan suaranya, karena saya ingin bagi-bagi rahasia dari Al-Quran. Tolong buka handphonenya yang ada Qurannya atau mushaf Quran yang dimilikinya. Siap-siap, pegang catatannya. Sudah 2 tahun kita nggak kajian offline. Saya juga sudah 2 tahun lebih nggak ngisi kajian offline. Jogja, kemarin dari Semarang, Jogja, nanti lanjut ke kota-kota lainnya. Sini sudah mulai dibuka lagi, Bu. Jadi pelan-pelan kita hidupkan lagi. Memang agak kaku sekarang, karena ketika melihat ibu nggak melihat, saya nggak bisa melihat ibu senyum apa enggak sih. Tapi kalau dibuka ya gimana ya? Takutnya nanti kalau lagi nggak sehat gitu ya, akan lebih baik dijaga ditutup. Tapi kelihatan dari matanya gitu ya, berarti lagi senyum. Padahal ngantuk ya, Insya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi ini menarik. Kenapa? Siapa di antara kita yang nggak mau ditolong Allah? Siapa di antara kita yang nggak butuh pertolongan Allah? Nggak ada. Siapa yang butuh pertolongan Allah? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada yang ingin ditolong Allah, kenapa? Suaminya baru kena PHK. Maka dia memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan pekerjaan yang lebih baik. Ibu tahu Giant tutup di Jakarta, Debenhams, Matahari tutup, bangkrut banyak perusahaan-perusahaan selama pandemi. Berapa PHK terbaru? Jutaan orang Indonesia selama pandemi nganggur. Biasanya ada uang, sekarang nggak punya. Minta pertolongan Allah? Iya. Ibu udah dengar kabar? Selama pandemi 2 tahun, setiap 1 jam, ini 1 jam ya. Jadi kalau nanti jam 10 dari Aceh sampai Papua, ada 20 pasang rumah tangga bercerai setiap jam. Itu dapat data dari mana, Ustaz? Departemen Agama. Ibu kalau nggak percaya coba aja ke Pengadilan Agama, rame. Ngapain mereka ke sana? Gugat cerai. Kenapa? Nggak kuat. Ternyata bersama suami di rumah setiap hari nggak selalu menyenangkan. Biasanya suaminya nggak pernah di rumah, begitu di rumah, rumahnya juga RSS. Jadi lu lagi, tensinya naik, makanan nggak ada, suami di rumah main kartu, main HP, bangun tidur siang, istrinya nyolot, suaminya ngamuk, terjadi perpecahan. Maka perceraian selama pandemi meningkat. Bayangin Bu, berarti sekarang kalau 2 jam 40. Itu dari Sabang sampai Merauke, banyak banget sekarang.
Dan rata-rata, maaf, rumah tangga yang di bawah 5 tahun. Kalau 5 tahun ke atas biasanya udah tebal ya Bu ya. Cuek aja udah memang begitu dia gitu ya. Tapi 5 tahun ke bawah yang umur jagung itu biasanya Masya Allah udah gak sabar, gak kuat, udahlah bubar. Pertanyaan saya, butuhkah pertolongan Allah rumah tangga kita? Betul. Anak-anak muda hari ini yang belum nikah, mana yang belum nikah? Coba. Saya doain tahun ini nikah, insya Allah. Amin. Antum belum juga? Ya. Siapa yang belum nikah di sini? Insya Allah. Belum juga? Ya Allah. Baik, yang belum nikah. Baik. Pertanyaan saya, apakah para jomblo butuh pertolongan Allah? Ya iyalah. Supaya apa? Dapat pasangan hidup terbaik. Maaf, bukan. Yang belum punya keturunan. Yang belum punya keturunan ada. Nggak apa-apa. Cuma aja. Bismillah. Antum pasti belum pernah nikah. Nggak usah ditanya. Anaknya ada anak kucing ya di rumah. Jadi yang belum punya keturunan, apakah butuh pertolongan Allah? Ya iyalah Bu. Ini kemarin saya di Semarang, yang punya optik Nusantara. Ya, Masya Allah Bu, 13 tahun menikah baru dapat anak kemarin. Dan suaminya sudah usia 50 tahun lebih. Butuh pertolongan Allah? Iya. Siapa yang tidak butuh Bu? Anaknya narkoba, ibunya butuh pertolongan Allah? Iya. Pertanyaan saya, adakah manusia dan alam semesta yang tidak butuh pertolongan Allah? Ustaz butuh pertolongan Allah? Lebih banget. Kenapa? Harus sehat Bu. Saya belum pulang udah hampir seminggu belum pulang. Semarang, habisin Jogja, kemarin Cirebon, Bandung, langsung tepat. Makanya kemarin ya mohon maaf harusnya kemarin pekan lalu, tapi saya mundur ke pekan ini. Kenapa? Kecapean. Ya, seharinya ada 5 jadwal Bu. Ya, isi ya, kemudian ketemu tokoh-tokoh, akhirnya kecapean. Butuh pertolongan Allah. Maka ketika kita butuh pertolongan Allah, kita harus tahu caranya. Gimana agar mau punya pesantren ditolong Allah, ingin punya anak soleh ditolong Allah, mau punya pasangan hidup yang solihah soleh ditolong Allah. Saya mau kasih tipsnya. Oh, baik. Yang pertama, Allah akan menolong kita jika kita lihat di Quran surah Muhammad ayat ke-7. Coba cek ya. Bismillah. Yang punya Quran, ayo silakan dibuka. Ya, Quran surah Muhammad. Ya, ayatnya ke-7. Ya, bismillah. Ini Allah langsung di dalam Al-Quran mengabadikan bagaimana caranya agar kita ditolong oleh Allah. Sudah dapat? Dan surah Muhammad itu 47. Sudah ya? Bismillah. Baik, coba kita cek di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau ibu mau ditolong Allah, ibu percaya dulu bahwa Allah bisa menolong kita. Kita tuh banyak gak percayanya. Apa iya? Bu, kalau apa iya, saya gak mungkin jadi seperti sekarang. Kenapa? Saya kuliahnya di IPB. Ustadz Abdul Somad, doktor, profesor, LC, MA, lulusan luar. Ustadz Omar Mita, LC. Ustadz Abi Maki, LC, Mekah. Ustadz Bahtiar Nasir, Madinah. Fatih Karim, IR. Insinyur pertanian. Ada yang dari IPB? Suami salam Bu.
Pasti kakak kelas saya. Gak mungkin ada kelas. Ya, pasti kakak kelas saya. IPB Bu, ibu saya ibu rumah tangga biasa, bapak saya pengacara hukum. Mungkin logika manusia bilang, tapi ibu saya, lihat, mohon doanya, ibu saya mohon doa dari jamaah, tadi kirim salam, ibu saya Allah uji dengan sakit stroke. Biasanya dia berdoa dengan dua tangan, sekarang kalau mendoakan saya tangannya satu, karena separuh badannya. Kemarin nangis, minta diajak ke Jogja. Saya bilang, aduh bisa, tapi mama nggak akan kuat karena kita jalan darat. Tidak sabar, nanti kita. Ya, jadi kalau baca Quran bisa, ini nggak bisa. Jadi kalau WA pakai suara. Ibu saya sakit, tapi kenapa kemudian dia bisa punya anak seperti ini? Itu dia yakin banget. Dan alhamdulillah Bu, ya, ibu saya itu gak pernah tinggal azan yang kedua untuk sholat. Jadi azannya selalu yang pertama. Bahkan kalau lagi di mobil sama saya dengar azan, saya disuruh minggir dulu. Pokoknya udah azan, lagi apa pun, walaupun lagi makan, udah pokoknya sholat azan pertama. Dan kakaknya kemarin itu meninggal dunia sama, sedang sholat asar azan pertama, dan meninggalnya dalam keadaan sujud. Indah ya Bu ya. Jadi lagi Ramadan, anaknya ngintip di jendela, mama lagi sholat, udah nyiapin makanan berbuka. Ya kan, udah siapin semua kan, udah setengah empatan, ya jam 4-an gitu. Kok mama sujud banget lama gitu. Balik lagi setengah jam lagi, masih sujud. Anaknya penasaran, ini mama kok sujudnya lama banget. Didatengin Bu, dipegang, badannya udah dingin, berarti udah dari tadi meninggal. Tapi meninggalnya sujud. Saya tanya sama ponakan saya, sepupu saya, apa katanya? Ternyata rahasianya, dia tidak pernah meninggalkan sholat kecuali azan yang pertama. Jadi nggak pernah nanti-nanti gitu. Kalau kita langsung nggak, nantilah, gampang lah, cemen lah. Jangan. Itu artinya apa? Ibu saya itu yakin banget berdoa. Apa kata ibu saya? Dari dua anak saya, salah satunya harus jadi ulama, salah satu harus jadi ustadz. Yakin. Itulah orang beriman. Orang beriman itu yakin. Bagaimana caranya kita yakin? Melalui tanda-tanda kekuasaan Allah. Ibu kalau pergi ke dokter, dari mana ibu yakin dia dokter? Ibu ketemu dokter, dari mana ibu tahu yakin percaya dia dokter? Tanda-tandanya, apa tanda-tandanya? Oke? Apa lagi? Rambutnya sisir samping. Apa lagi? Biasanya pakai kacamata. Biasanya pakai jas putih. Yakin Bu? Masih 50-50. Belum yakin, betul? Tiba-tiba dia masuk ke rumahnya. Di depan rumahnya ada tulisan apa? Ikatan Dokter Indonesia. Makin yakin nggak? Makin yakin. Terus apa dilihat di bawahnya? Izin praktek. Ya, makin yakin? Makin yakin, tapi belum 100%. Ibu disuruh masuk. Begitu disuruh masuk, ternyata ada foto bersalaman dengan Presiden Republik Indonesia. Ternyata dia apa? Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Ibu lihat wajahnya, ternyata itu dia. Makin yakin? Makin yakin. Ibu masuk ke ruangannya, dan ternyata ruangannya benar-benar ruangan dokter. Kira-kira dia ngasih obat 3x3, dia ngasih obat 2x1. Ibu percaya nggak untuk ini? Itu namanya yakin. Nah, Ustadz, kalau bagaimana kita supaya yakin sama Allah? Sering-sering melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Contohnya apa? Orang kena COVID, udah pakai ventilator. Dokter sudah bilang, gak ada harapan hidup. Sudah dizikirin, sudah, oh Masya Allah,
Ibunya guru saya, Jogja. Ibunya Ustaz Wicondro. Berat bu. Dokter udah bilang udah tinggal ditalkinin bu. Udah nggak ada harapan. Tapi tanda-tanda Allah kuasa di bulan sehat. Jamaah saya bu di Bintaro, kanker rahim stadium tinggi. Dokter bilang sudah tidak ada harapan hidup. Doain aja. Kami para dokter, dokter-dokter terbaik Jakarta udah turun, nggak ada yang sanggup. Sekarang orang ini masih hidup sehat. Berarti itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Semakin ibu sering melihat tanda-tanda kehebatan Allah, maka ibu akan semakin yakin dan syarat agar ditolong Allah yakin dulu. Ingat ya, Bu, saya mungkin nggak tahu nih ya. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa balik ke Jogja lagi. Tapi saya tidak tahu. Sama kayak yang di tol Jombang, dia nggak tahu. Dia cuma nanya Instagram, coba tebak, aku mau kemana? Serem ya Bu? Itulah ajal. Makanya jangan suka main-main. Mendingan Bu rajin-rajin ke masjid, rajin-rajin taklim. Syukur-syukur wafatnya lagi taklim. Betul. Siap-siap, awas hati-hati. Serius Bu, kemarin ada jamaah saya di Bintaro, duduk di belakang nyender kayak ibu ini. Awas Bu, hati-hati. Nyender. Rupanya usianya sudah sepuh. Ibu ini memang rajin. Jadi kalau saya kerja di makanan, dia selalu ada. Umurnya umur ibu saya 65, 68 gitu lah. Saya lihat, bukan saya waktu itu, saya dapat cerita dari Ustaz. Ya. Ustaz itu cerita ke saya, dia bilang, beliau lihat di belakang itu beliau nyender tapi celangap. Ibu udah selesai kajian, dia bilang, Bu, tolong dibangunin. Dari tadi tidurnya enak banget, kata Ustaznya. Ternyata dibangunin udah meninggal dari tadi, Bu. Nikmatnya lagi taklim kok diambil Allah, Bu. Ya. Berarti apa, Bu? Syarat pertama agar dapat pertolongan Allah, yakin seperti Nabi Musa yakin kepada Allah melalui tongkat. Ibu bilang, Ustaz, masa tongkat? Bu, lah iya. Tongkat biasanya untuk apa? Jalan. Apa pelajarannya? Jangan suka meremehkan yang dekat. Jangan-jangan yang nolong ibu mantu, cucu, tetangga, teman kajian. Tongkat diremehkan manusia. Apa kata Allah? Wahai Musa, ketika pasukan Fir'aun mengejarmu, Masya Allah, di belakang pasukan Fir'aun sudah siap bunuh di depan lautan. Apa kata Allah? Pukul tongkatmu wahai Musa. Musa sempat bingung. Tongkat? Ya tongkat. Ya ibu kalau disuruh pukul tongkat kira-kira apa ibu bilang? Maceci. Tongkat gitu loh Bu. Masa sih? Sama kayak ibu saya. Masa sih lulusan IPB? Saya punya pesantren Bu, padahal saya bukan lulusan pesantren. Banyak Bu, ustaz-ustaz bukan dari pesantren. Ustaz Felix bukan, Ustaz Harimukti bukan. Banyak kalau di list. Artinya apa? Tidak ada yang mustahil bagi Allah jika kita yakin. Masya Allah, jangan main-main Bu ya. Ini ilmu keyakinan, namanya apa? Tauhid. Ibu jualan mie ayam di depan, gak yakin sih. Baru 2 hari, kok iya Ustaz laku. Ibu udah gak yakin. Bu, coba lihat kopi kelontong. Cuma kopi pisang goreng gitu doang Bu. Ya Rob, maaf ya. Udah berapa kali kita datang ke sana, mau datang lagi. Kenapa? Ibu yakin Bu. Padahal jauh, tetap aja dikejar orang. Yakin, cuma teh biasa. Pisang gorengnya juga maaf, mungkin enakan pisang goreng gua tadi. Ayo, siapa yang mau undang saya makan pisang goreng? Saya yakin ibu lebih enak. Tapi apa bedanya? Dia yakin. Apa yang terjadi dengan keyakinannya? Nabi Musa ditolong Allah
laut terbelah. Bu, bayangin, laut bisa dibelah hanya gara-gara tongkat. Berarti syarat agar kita ditolong Allah, ibu percaya dulu. Jangan suka ngeremehin. Ustaz, aku kalau anakku ingin soleh harus masuk pesantren. Enggak gitu. Bukan saya nyalahin pesantren, saya pilih pesantren. Tapi apa? Tidak selalu anak pesantren jadi ulama. Dan tidak selalu, maaf ya Bu, anak yang bertakwa jadi orang jahat selamanya. Enggak selalu. Ya. Siapa contohnya? Uji almarhum. Siapa contohnya? Banyak. Ustaz Heri Sulaiman. Apa pesantren? Enggak pesantren. Catatan pertama, agar ditolong Allah, percaya dulu sama Allah. Jangan suka remehin. Aku mending pasti-pasti aja. Kalau sakit minum obat. Masa air doa bacaan Ustaz bisa menyembuhkan? Ibu tuh nggak yakin. Makanya kenapa air Zam-Zam itu bisa menyembuhkan penyakit, kata Nabi. Kenapa? Karena air Zam-Zam ini diminum dengan keyakinan. Oleh karena itu, syarat yang pertama agar ditolong Allah, yakin. Contoh, lagi saya sampaikan, Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, berapa hari Bu? 40 hari. Ibu dalam perut bisa hidup. Makannya gimana? Tidurnya gimana? Kan dalam perut, bau. Ya, BAB-nya gimana? Pipisnya gimana? Tapi yakin Allah sang sebaik-baik penolong, nggak akan bisa mematikan, tidak akan bisa mampu menghancurkan. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ya Bu ya, yakin Bu. Nah ibu yakin ini paling penting. Kenapa? Karena banyak orang-orang mukmin, orang Islam itu nggak yakin. Ibu rajin sedekah ya, insya Allah loh Bu, sedekahnya nolak bala. Masa sih? Ibu, itu ada kesempatan loh, sedekah Jumat. Siapa tahu Bu, yang ibu sedekahin itu ternyata doanya diijabah. Masa sih? Ibu, anak putrinya perempuan cantik banget, nikah aja sama penghafal Quran. Mau makan apa? Ibu tuh nggak yakin. Dulu istri saya digituin Bu sama keluarga. Ditanya, emang jadi istri Ustaz? Dapurnya bisa ngomong? Gak boleh. Itu namanya ngejengkalin Allah. Yang ngomong kayak gitu sekarang, hidupnya kita biayai. Jangan. Setiap orang rezekinya beda-beda. Sekarang malah santrinya kita gratisin, santri cinta Quran, Masya Allah. Santrinya enak banget, tempat tidurnya enak banget, makanannya enak banget. Dari siapa? Dari Allah. Kepada siapa? Orang yang yakin. Bu, saya masuk Bintaro di Jakarta Selatan, Tangerang Selatan ada tempat namanya Bintaro, itu kawasan mewah. Saya doa, tapi doanya dengan yakin, sambil nangis, curhat. Ya Allah, ini Bintaro enak banget. Ingin punya pesantren di sini. Mudah-mudahan banyak orang-orang kaya yang tergerak hatinya. Bu, 2 minggu dari situ Allah berikan saya tanah 5.000 meter di tengah komplek Bintaro. Ibu tahu berapa harga tanahnya? Semeternya 20 juta. Segini kali 5.000. 5.000-nya 20 jutanya 5.000 kali. Jadi ibu pegang uang 20 juta, tapi 5.000 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Satu masjid Swadani uang kumpul. Berapa totalnya? 100 miliar. Ada yang mustahil bagi Allah? Tapi saya sedih. Kenapa sedih? Cuma dikasih tanah kosong. Ingat, ilmu apa lagi? Yakin. Apa kata yang ngasih tanah? Keren Bu, usianya 68 tahun. Begitu dikasih surat tanah, dia bilang gini, Ustaz Fatih, saya nikah 40 tahun, nggak punya anak. Tuh ya, ujian orang beda-beda ya Bu. Ya, nggak boleh menghina orang, ujiannya beda-beda. Ada yang ujiannya anak, istri, suami. Ini ujian nggak punya anak. Kata Nabi, beliau bilang, ada pahala mengalir abadi. Yang pertama dari anak soleh. Saya nggak punya Ustaz.
Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Saya juga bukan orang yang rajin majelis ilmu. Yang ketiga, harta yang diwakafkan. Langsung diambil surat tanah, saya wakafkan tanah saya 5.000 meter di Bintaro. Saya kaget, langsung netes air mata karena doa saya kemana? Minta tanah. Tapi begitu dikasih 2 minggu dari wakaf itu, beliau bilang apa? Ustaz, kayaknya saya nggak lama lagi. Bener, begitu wakaf 3 minggu dari wakaf wafat. Istrinya masih ada, tapi nggak punya anak. Saya bingung dong, bagaimana membangun tanah pesantren? Ilmu apa akan ditolong Allah? Yakin. Bismillah, kerjain. Lagi ngisi pengajian, ibu-ibu saya mau bangun pesantren. Ini gambarnya, ini masjidnya, gambar. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang datang. Ustaz, titip Ustaz, buat bangun masjidnya, nggak banyak. Begitu dipegang, amplopnya udah kok tipis. Rupanya cek, isinya 1 miliar. Alhamdulillah masjidnya mulai jadi. Ustaz maaf, aku nggak bisa bantu buat pesantrennya. Mudah-mudahan cepat jadi. Nggak kenal dari mana-mana. Saya ada rumah Ustaz, harganya nggak mahal sih Ustaz. Waktu itu beli 5,7 miliar. Di mana Bu? Di Jalan Tamrin, Tangerang. Masya Allah, pikir jalan. Iya Ustaz, Jalan Tamrin. Monggo Ustaz, dijual 100% uangnya, bangun pesantren. Bu, lama-kelamaan pesantrennya jadi. Catatan pertama, kalau ada apa-apa harus yakin apa? Yakin ada Allah, gitu. Jangan sosok. Apa iya? Gak boleh. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau ibu bilang, apa iya aku layak? Ya memang begitu nanti. Tapi kalau ibu bilang, bismillah, ada Allah, aku yakin bisa, beneran bisa. Ya, yang pertama, Quran surat Muhammad katakan, orang yang ditolong Allah syaratnya apa? Yakin, iman. Yang kedua, bagaimana akan ditolong Allah? Intan surullah, tolong agama Allah. Gimana cara tolong agama Allah? Kalau ada taklim kayak gini Bu, ibu tolong. Bagaimana cara tolongnya? Berapa yang hadir taklim? Ada 100. Ya udah, aku nyumbang 100 box snack. Tolong. Apalagi yang dibutuhin? Transport ustadznya. Enggak, dari aku aja. Ibu berebut. Enggak, dari aku aja. Enggak, dari aku aja. Ya udah, ustadznya udah nginep hotel mana? Dia hotelnya dari aku. Itu namanya apa, Bu? Menolong agamanya Allah. Itu, Bu. Ya. Tolong. Syarat yang kedua, Pak, intan surullah, tolong agama. Ini ustaz-ustaz lagi banyak ditangkap nih. Tahu? Nggak tahu tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba suku diambil. Doain saya Ibu ya. Makanya saya senang ngisi pengajian ibu-ibu. Kenapa? Lebih enak diajak ngobrol daripada ngisi tempat lain ya. Masya Allah. Kalau ibu-ibu kan, ya, the power of mak-mak lebih ngeri sebenarnya. Masya Allah. Dituduh radikal, dituduh teroris, apa gitu. Buktinya apa? Saya biasa-biasa seperti nggak ada. Ada beberapa pengajian cancel. Kenapa? Ustaz Fatih radikal. Iya, ramah didik berapa? Radikal apa gitu Bu? Ya, kecuali itu pernah melihat saya latihan militer, nembak orang, apa? Saya ngisinya artis-artis mitra. Saya ngisinya ibu-ibu. Ada aja tiba-tiba tuh, Masya Allah, fitnah. Kalau nggak bisa ditangkap, dibuat supaya ada fitnah, penipuan uang. Nggak bisa juga difitnah macam-macam. Nggak bisa juga diracun minumannya. Ya? Nggak bisa juga ditusuk lagi ngisi pengajian. Sering kan? Iya, makanya kita juga serba hati-hati sekarang. Tiba-tiba baru di situ, lari, jelas, luar biasa, serem. Katanya orang gila. Orang gila kok tahu mana ustaz mana bukan? Yang bukan gila. Ya Bu ya, mohon doanya ya. Mudah-mudahan saya senantiasa dilindungi Allah. Amin. Yang kedua, tolong agama
Allah. Bagaimana cara nolongnya? Ibu punya apa? Saya punya harta Ustaz. Saya gunakan mobil saya untuk ngantar Ustaz selama Ustaz ada di sini. Tolong Pak. Itu ada mobil Muslim United yang punyanya Mas Nanang. Mas Nanang kalau ada Ustaz Abdul Somad, ya, ada Ustaz Aniden, pokoknya Ustaz-Ustaz dari manapun datang ke Jogja, sibuk dia. Hotel beresin, mobil beresin, berebut. Untuk apa? Agar kita ditolong Allah, tolong agama Allah. Yang ketiga, intansurullaha yansurkum, maka Allah akan menolongmu. Itu kan syarat kan? Dan yang ketiga, Allah katakan, kalau kita sudah beriman dan menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Dan apa Bu? Bukan cuma nolong, tapi apa yang kata Allah di situ? Wa yusabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan kedudukan kamu. Apa maksudnya mengokohkan kedudukan kamu? Gak akan ada yang bisa menghina, gak akan ada yang bisa menghancurkan, gak akan ada yang bisa merumahkan, gak akan ada yang bisa menyakiti. Kenapa? Wa yusabbit aqdamakum. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin ditolong Allah, syaratnya pertama, yakin Allah tolong. Yakin dulu. Ya Bu ya. Makanya kan kadang-kadang bingung kita ya. Ada orang sakit gitu, cuma didoain sama Ustadz, diminum sembuh. Kenapa? Ustadznya bacain doanya yakin, ibunya juga yakin. Bismillah, ini orang soleh. Mulutnya nggak pernah keluar yang kotor-kotor, makannya nggak pernah yang kotor-kotor. Bismillah, didoain, diminum sembuh. Kenapa? Yakin. Ya kan? Ada lagi apa? Makan kurma, kadang-kadang dari kurma bisa sembuh. Ya Bu ya? Kadang-kadang ibu obat dari Amerika nggak sembuh. Kenapa? Ya memang yang menyembuhkan bukan obat, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Kata yang pertama yakin, yang kedua tolong agama Allah, yang ketiga bagaimana agar kita ditolong Allah? Ada di Quran surah Ali Imran 159 160. Coba Imran 159 160. Nah, di 160-nya deh cek. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyansurullah fala ghaliba lakum. Jika kamu ditolong Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Coba lihat ayat sebelumnya Bu. Sebelum ditolong Allah, apa yang harus kita lakukan di situ? Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Tawakal. Ternyata tawakal itu sebab pertolongan Allah. Apa itu tawakal? Nyerahin diri. Apa itu tawakal? Pasrahkan hati. Apa itu tawakal? Biarkan Allah yang memberesi. Apa itu tawakal? Nyendernya ke Allah. Jangan nyender sama suami, ibu kecewa. Jangan nyender sama anak, ibu sakit. Jangan nyender sama siapapun, nyendernya sama Sang Maha Penjaga. Allahus Somad. Apa itu Allahus Somad? Allah Maha tempat bergantung, meminta. Berarti syarat yang ketiga agar ditolong Allah, ibu-ibu semuanya harus tawakal. Kalau sudah tawakal apa yang dapat? Coba lihat di situ. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Apa ayatnya? Innallaha, sesungguhnya Allah cinta. Masyaallah. Bu, keren ya Bu, dicintai Allah. Ibu saya nyantri di Agim, gak mau pulang karena Agim punya pesantren, maaf ya Bu, untuk usia keemasan, usia di atas 55 tahun ada pesantrennya, namanya pesantren usia keemasan. Gak mau pulang, saya ajak pulang gak mau, saya telepon ibu saya gak mau pulang. Biarin atuh Ustaz, biarin di sini betah, karena enak Bu, udaranya dingin, airnya sejuk, dan kumpulannya ibu-ibu lagi. Jadi di sana diajarin ngaji, di sana diajarin sholat yang benar, di sana ditausiah. Senang ibu saya nggak mau pulang. Akhirnya Bu, apa yang saya lakukan? Saya minta lagi sama Allah.
Bagaimana caranya? Ya Allah, hamba ini banget pesantren kayak di kaki gunung, airnya melimpah, pemandangan Bogornya kelihatan karena saya tinggal di Bogor, pemandangan Bogor kota kelihatan, airnya melimpah dan di kaki gunung. Masya Allah Bu, sebulan dari situ ada yang datang wakafin tanah mirip seperti doa saya. Apa? Di kaki gunung, airnya melimpah, pemandangan kota Bogor kelihatan. Sekarang sedang dibangun. Dan saya bilang sama ibu saya, tenang, gak usah lagi ke Darut Tauhid. Anakmu sedang bangun pesantren yang lebih bagus dari Darut Tauhid. Kenapa seperti itu? Tawakal. Jangan minta ngarep-ngarep orang, Bu. Apa kata Imam Ali? Aku sudah pernah merasakan semua sakit, dan satu yang paling sakit apa? Berharap pada manusia. Jangan Bu, sakit. Ibu pulang belanja, tasnya banyak, tentengannya. Ada suami, harapannya apa? Bawain dong, istri mulu. Tapi kata suami apa? Cekrek, bukan itu dia pergi. Sakitnya tuh di sini. Anak baru lulus dari UGM, Fakultas Kedokteran. Wajar dong, namanya mama ngarep. Apa ngarepnya? Kayaknya mama dibeli tas baru sama si kakak. Ternyata gaji barunya, apa kata ibunya? Sakit itu di sini. Sedih, ngarap sama manusia itu sakit. Jangan sakit, enak udah. Pulang suami, badannya sakit semua, sengaja nyelondorin kasur. Harapannya, ternyata istrinya nungguin, ternyata gak dipijat. Ustaz curhat ya. Sakit Bu, jadi gimana? Udah jangan ngarep. Kenapa? Ngarep hanya kepada yang memberi yang terbaik. Mintanya teh, dikasihnya susu. Kenapa? Ibu sayang kan sama anak. Saya tahu bagaimana cintanya ibu sama anak. Kenapa? Karena saya melihat bagaimana seorang ibu melahirkan seorang anak. Sayangnya seorang ibu. Tapi sayangnya ibu kepada anak tidak ada seujung kukunya sayangnya Allah kepada ibu. Jadi, masihkah kita berharap kasih sayang selain Allah? Rugi. Alhamdulillah. Makanya apa? Syarat tawakal, syarat yang ketiga. Tawakal itu berarti gimana Bu? Ya terserah Allah aja Ustaz, gimana keputusannya. Saya pernah gagal nikah ini. Bukan sama istri saya, sebelum. Mudah-mudahan jadi pelajaran ya buat anak-anak ibu yang laki-laki. Jangan baper. Bu, undangan udah disebar. Sakitnya gak akan bisa lupa. Gedung udah di DP. Catering udah dibayar. SMS masuk, selamat ya Ustaz, selamat ya Ustaz, Masya Allah, selamat ya Ustaz. Iya kan? Tahun berapa? Sekitar 2004. Ya, apa yang terjadi Bu? Ternyata begitu saya datang ke bapaknya sini Jawa Tengah. Saya datang sendiri naik bis, datang ke rumahnya, bapaknya ada, ibunya ada di situ kumpul. Tiba-tiba saya dipanggil sama calon istri itu waktu itu. Mas, sebentar ke situ yuk, ngobrol supaya nggak tahu bapaknya. Sebentar ke situ pindah kursi. Nangis dia. Kenapa nangis? Saya bingung kan. Udah selesai semua, udah tinggal sebar undangan. Bu, seminggu lagi mau nikah. Aduh, itu rasa. Kalau nggak kuat-kuat, apa katanya? Kok kamu nangis kenapa? Ada yang belum aku ceritakan. Loh apa? Bapak sama ibu, ibunya Kristen. Bapaknya Muslim. Kalau bapak Muslim, ibu Kristen, sebagian besar ulama masih boleh. Tapi sebagai ulama itu masih tidak boleh. Tapi yang boleh itu kalau bapaknya Muslim, ibunya Kristen boleh. Yang nggak boleh itu kalau dibalik, bapaknya yang Muslim itu nggak boleh. Bapak sama ibu Kristen, bapakmu Islam, ibumu Kristen, iya.
Kalau itu aku udah tahu bukan. Tapi bapak sama ibu menikahnya di gereja. Dia nggak pernah cerita sama saya. Emang apa bahayanya? Loh, kok nggak bahaya? Akad nikahnya kan nggak sah. Iya toh. Kalau akad nikahnya nggak sah, berarti nanti minggu depan saya akad sama siapa? Kan bapaknya pasti. Loh, nggak boleh. Oh, bukan bapaknya kok. Akad, makanya itu sama akad. Apa bedanya zina sama nikah? Akad. Emang orang mau berzina akad dulu, terima nikah dan kawin. Makanya pelacur nggak boleh minta nafkah. Kenapa? Karena nggak ada akad. Kalau ibu boleh, dosa loh suami nggak ngasih, dosa besar. Kenapa? Ibu istrinya. Ya kan? Akhirnya saya kaget, kok nggak bilang dari dulu? Astagfirullah. Saya datang ke bapaknya cerita, bapaknya lagi nonton TV. Pak, mau nanya, ya gimana? Bapak tuh sama ibu nikahnya di gereja. Oh dia di Jawa banyak yang begitu ya. Iya. Emang kenapa? Astagfirullah, emang kenapa? Dan dia nggak ngerti hukum. Pak, kalau bapak nikah sama ibu di gereja, akad nikahnya nggak sah. Karena akad nikahnya nggak sah, nanti pada saat nikah walinya wali hakim, bukan bapak. Buat hati-hati bu. Bapaknya hakim berdiri pukul meja. Kamu mau nikah sama anak saya nggak wali. Gimana pikiran kamu? Masya Allah. Ya saya disakitin bu, saya diusir. Bu, diusir, ya hujan lagi. Ingat, orang dizolimi doanya betul. Terus apa lagi? Hujan. Itu kalau ada tiang listrik sama pohon terbuka kayak film India. Wah sakit banget itu. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, Allah Maha Sayang. Allah tahu dia bukan memang untuk saya. Belum jadi mertua aja udah berani banting meja. Bayangin kalau saya jadi mantunya, mungkin dipintes kali bu. Ya kan? Kalau kacamata kita, alhamdulillah. Terus gimana? Diusir pulang. Ya anak perempuannya saya tanya, gimana? Kamu mau pilih kita nikah pakai wali hakim? Atau kamu tetap dengan pendapat bapakmu? Dia nggak berani. Dia memilih tetap dengan bapaknya. Saya pulang dengan harapan bergantung kepada Allah. Ingat, satu dizolimi, dua lagi hujan, ketiga lagi safar. Doa, ya Allah, dia memang cantik. Ganti dengan yang lebih cantik. Lebih cantik dari istri saya. Ya kan? Namanya Ayu, bukan Ayu. Sampai tua tetap dan bukan sebarang Ayu, namanya Ayu Lestari. Ayunya Lestari. Ini pinter tuh, ya nggak jadi. IPK-nya 3,5. Cum laude, pinter. Makanya saya bilang, ini cocok untuk jadi ibu anak-anak. Nggak sembarang dong jadi ibu anak-anak kan? Tapi apa? Ya Allah, ganti dengan yang lebih pinter. Istri saya 3,95. Jadi kalau 3,95 itu bu, istilahnya apa? Summa cum laude. Jadi cum laude itu masih di bawahnya, dia summa cum laude, nilainya A semua. Dan dia lulusan tercepat dari IPB. Harusnya kuliah 4 tahun, dia cuma 3 tahun selesai. Apa pelajarannya? Mau dicintai Allah? Ini yang terbaik. Pasti yang terbaik. Allah sayang sama kita. Coba kalau saya tetap maksa jadi sama dia, mungkin nggak di sini saya tuh. Lain ceritanya. Betul. Setiap orang punya pengalaman masing-masing ya. Iya pasti ada. Ya pasti ada. Mintanya Arjuna kok datangnya Rahwana. Ustaz mah enak diganti dengan yang lebih baik. Mungkin waktu itu ibu ngarepnya bukan sama Allah, ngarepnya sama manusia. Makanya yang dikasih yang begitu. Ya. Yang ketiga, tawakal dan doa. Tawakal. Apa itu tawakal? Serahin hati hanya kepada Allah. Jadi jika ingin ditolong Allah, yang pertama yakin. Yang kedua, tolong agama Allah, tolong Islam. Nah, saya mau nyampein sama ibu semuanya. Yuk, Ustaz Zulkarnain, tolong disampaikan. Agama Allah terbesar di dunia ada di mana? Indonesia.
Indonesia. Masjid yang menyebut nama Allah terbanyak di dunia. Di mana? Indonesia. Yang paling banyak mendatangi Baitullah dari mana? Indonesia. Dan ternyata fakta membuktikan Indonesia pula yang paling banyak tidak bisa baca Quran. Berapa jumlahnya Ustaz? 50% umat Islam Indonesia kata Republika tahun 2018 118 juta orang nggak bisa baca. Jamaah hajinya 90% jamaah haji dan umroh nggak bisa baca Quran. Berarti apa? Harus kita tolong. Kenapa Ustaz kok harus ditolong? Bu, ibu tahu Quran yang ibu baca itu yang nanti terangin ibu ini. Nanti ibu ditanam di tanah, kuburannya gelap. Tiba-tiba ada cahaya datang. Kemudian ibu nanti bertanya, kata Nabi, siapa engkau? Maka cahaya itu menjawab, aku adalah Quran yang kau baca di dunia. Makanya bagus tadi sebelum dimulai Quran dulu. Tapi Ustaz bacanya masih terbata-bata. Nggak apa-apa, dapat pahala satu hurufnya 10 pahala. Mana mungkin ibu baca alif lam mim? Nggak mungkin. Mana mungkin ibu baca Toha Sadaqallahul Azim? Nggak mungkin. Mana mungkin ibu baca Nun? Mana mungkin ibu baca Yasin? Ibu pasti baca lebih dari 100 huruf paling tidak. Apalagi ibu-ibu kita yang udah sepuh ya, nggak ada kerjaan lagi di rumah ya Quran aja. Ibu saya tuh Ustaz, kata ibu-ibu, sebulan tuh 2 kali khatamnya. Ya Bu, nah harus kita tolong. Bagaimana caranya agar bisa menolong mereka? Tapi kita lihat dulu, nih training di Jogja. Ternyata Jogja banyak banget nggak bisa baca Quran. Kemarin kami ngadain training Bu, Indonesia bisa baca Quran di Kaliconde. Tahu ibu ya? Ya, pinggiran itu banyak banget yang nggak bisa baca Quran. Ini training di Jogja. Ya, ibu-ibunya pada nggak bisa baca Quran. Dikasih Quran yang dibaca apa? Huruf Latin. Pantas kok lancar, ternyata baca Latin. Baca Latin itu bukan baca Quran. Itu baca Latin. Kalau baca Quran itu hurufnya. 1 huruf 10 pahalanya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, tolong Quran. Mungkin mereka nanti yang akan menolong kita di dalam masyarakat. Gimana cara menolongnya? 1, ibu punya komunitas, ibu punya tetangga, kumpulin. Berapa orang Ustaz yang nggak bisa baca Quran? 1 kelas 25 orang. Boleh Ustaz, aku kumpulin tuh banyak ibu-ibu tukang sapu, pembantu rumah tangga, kumpulin. Bagaimana cara daftarnya? Nanti tanya sama tim saya duluan. Saya mau daftar dong. Bu, dan trainingnya gratis. Kami berangkat dari Jakarta ke sini free. Masuk jam 9, keluarnya nanti asar, lancar baca Quran. Yang belum 1 kali pertemuan? Iya. Dan kami alhamdulillah sudah membebaskan 80.000 orang dari Sabang sampai Merauke. Banyak apa dikit? Dikit. Yang nggak bisa baca berapa? 100 juta. Tapi paling tidak kita sudah berjuang. Ngapain? Nolong agama Allah. Kalau punya tenaga, kumpulin orang. Ustaz maaf saya sih nggak sempat Ustaz ngumpulin begitu. Yang kedua, punya dana, infak. Berapa Ustaz? 100.000 bebasin 1 orang. 200.000 2 orang. Siapa yang mau 10 orang? Coba. Yuk, 10 orang ya kan? Katanya mau ditolong Allah. Yuk, 10 orang. Berarti 10 orang kali 100.000, 1 juta, iya. Apakah harus di sini Ustaz? Udah. Nanti panitia udah siapin itu formnya. Cuma diisi nomor handphonenya nanti dihubungi. Yang penting komitmen dulu. 10 orang. 1, alhamdulillah. 2, 3, 4. Ya, bismillah Bu. Ya, kan tadi udah tahu caranya bagaimana ditolong agama Allah. Bagaimana agar ditolong Allah. Oh, 10 aja Bu. Yuk, bismillah, mudah-mudahan hari ini dapat 1.000 orang. Tuh, Masya Allah, Mbak yang di belakang. Ayo Bu,
Harus hari ini Ustaz? Enggak, itu mah komitmen dulu. Nanti dihukumin sama tim. Berarti Ustaz boleh dicicil. Misal 10 orangnya setahun, boleh. Berarti sebulan satu, boleh. Ayo, biar banyak dong. Bismillah. Masa untuk agama Allah kita pelit? Ayo panitia, Masya Allah. Ini bisa dibantu yang lain? Nah, Masya Allah, ini banyak banget. Luar biasa nih ibunya nih, Masya Allah. Ya, baik. Tolong agama Allah. Ustaz, kalau misalnya nggak ngisi form, bagaimana? Nih rekeningnya. Foto aja boleh. Cekrek, foto sekali. Ya, ibu mau pakai BNI ada, pakai BSI ada, foto. Dan ingat ya, rekeningnya atas nama Yayasan Cinta Quran, bukan atas nama Fatih Karim, nggak boleh. Yayasannya Cinta Quran, ya. Nah, tuh, foto aja. Bismillah. Ustaz, kalau tiap bulan saya azamkan 10 orang, bisa. Ibu yang di ujung, Mbak, minta tolong dibantu. Bunda, ya. Bu, bayangin Bu, setiap mereka baca Quran, 1 huruf 10 pahala yang ngalir buat kita. Kita udah meninggal. Ustaz, maaf, buat suami yang udah wafat boleh? Boleh, atas nama suami. Buat istri yang sudah wafat boleh? Boleh, atas nama istri. Ya, boleh ya? Bismillah. Yuk kita tolong agama Allah agar Allah menolong kita. Ya, dan ibu-ibu berapa Allah next? Ya, selesai. Ya, jadi agar ditolong agama Allah, maka yang pertama apa? Yakin. Ya, yang kedua apa? Tolong agama Allah. Ini salah satunya bentuknya. Yang ketiga apa? Tawakal. Serahkan hati kita kepada Allah. Biar Allah yang mengambil keputusan yang terbaik buat kita. Yang keempat apa? Sambil berdoa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini materi sudah saya sampaikan. Dan bismillah Bu, bagi yang sudah ngisi form, sambil ngisi form begini Bu. Bismillah ya Allah. Awas ya, ikutin saya Bu. Mudah-mudahan dalam hati ya Bu ya, aku membebaskan kita asal kita, aku dibebaskan dari kesulitan. Ya Allah, mudah-mudahan aku ikut membebaskan kita asal kita. Allah pun membebaskan aku dari siksa api neraka. Bismillah. Ingat ya Bu ya, ini bukan buat saya loh, ini buat ibu. Balik-balik ke ibu saya apa nggak butuh Bu? Ya, ini bukan buat saya. Ustaz, kalau mau tahu kegiatannya, kalau mau tahu informasi kegiatannya gimana? Ibu bisa ya lihat di Instagramnya atau Facebooknya. Ketik aja Bu, Indonesia bisa baca Quran, ada laporannya. Alhamdulillah kita sudah bebas ini di mana. Ya, bismillah Ibu ya. Bismillah, saya bukan sesi tanya jawab, tapi hanya untuk 2 pertanyaan saja. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin ada yang kedengaran ya, kami simak. Beliau, Bunda, dan suami kemarin kena COVID dalam kondisi berat. Alhamdulillah, kata beliau, benar Ustaz yang Ustaz sampaikan tadi. Saya yakin banget Allah bisa menolong saya. Gak ada yang mustahil bagi Allah, gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Alhamdulillah sembuh saya. Jadi kalau kita selalu meminta, bersandar, yakin, maka itu yang terjadi. Jadi Bu, punten ya, jangan ada ragu sama Allah. Ibu boleh ragu sama saya, boleh. Saya kurang percaya Ustaz Fatih, boleh, silakan. Tapi jangan pernah ragukan Allah. Bu, jangankan hanya untuk nolong ibu sembuh, matahari aja bisa diputar sama Allah, bumi bisa diputar, langit bisa dibuat luas, kecil buat Allah Bu. Laut tawar 1 asin 1 bisa, biji bisa jadi tanaman, bisa, apalagi nolong ibu, kecil buat Allah. Kita punya Allah. Makanya kalau lihat mobil bagus nanti di depan, jangan gini, mobil bagus banget, jangan langsung bilang, ya Rob, tidak ada yang mustahil. Aku ingin mobil kayak gini, berikan ya Allah. Ya, kita punya Allah, itu semangat. Ya, bismillah, saya doakan ibu bisa sembuh dan sehat.
sempurna ya. Bismillah. Satu lagi terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, seorang anak yang mengantar ibunya beda keyakinan, ibunya Kristen, lalu ke bebek, si anak itu untuk masuk, lalu foto kegiatan di bebek, lalu fotonya diupload. Apakah itu boleh? Ya. Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya Bu, ada ibu non muslim gereja, anaknya muslim, dia ikut ibunya, foto-foto lagi beribadah di gereja begitu ya, yang namanya anak ke ibu gitu ya. Apakah boleh? Awas Bu, hati-hati. Islam adalah agama preventif. Apa itu preventif? Pencegahan. Ibu pakai masker buat apa? Pencegahan. Saya juga ada, cuma belum dipakai. Pencegahan. Vaksin buat apa? Pencegahan. Saya sudah 2 vaksin. Untuk apa pencegahan? Karena Islam tahu kita itu bisa terpleset. Tiba-tiba takutnya pas lagi mereka nyanyi, pas mereka kebaktian, pas lagi lihat patung bundanya atau anaknya atau patung bapaknya, itu tiba-tiba pas dilihat cek, kok hatiku tenang ya? Kok kayaknya aku suka ya di sini? Murtad. Makanya apa Bu? Jangan. Sama seperti apa? Orang pacaran. Orang pacaran itu apa? Preventif. Preventif dari apa? Perzinahan. Makanya apa? Jangan dekati. Itu berarti apa? Preventif. Dilarang gibah. Kenapa dilarang gibah? Preventif. Kenapa? Bunuh orang awalnya dari gibah. Ibu ceritain orang, yang ibu ceritain orangnya nggak terima. Dia bunuh, banyak bercerita. Kenapa? Preventif. Nah, jadi bagaimana Ustaz kalau ada anak yang seperti itu? Saya sarankan tidak. Tidak, enggak foto-foto. Enggak. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Wahai ibuku, bagimu agamamu, bagimu agamamu. Jadi gimana? Diangkat ibunya ke gereja, anaknya berdakwah, menjadi anak baik untuk ibunya. Saya doakan ibunya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pada saat menjelang ya Bu ya. Jadi jangan ya. Saya punya teman Kristen banyak, tetangga saya Kristen. Lagi melahirkan, saya kasih hadiah. Boleh Ustaz? Ya boleh. Saya lagi sakit, dia datang kasih buah. Boleh dimakan? Boleh. Kan buah halal. Apalagi Ustaz? Mobilnya lagi ada banyak tamu, parkir di depan rumah saya. Boleh. Mangganya sebagian ke taman saya. Saya bilang, Bu, ini mangganya ke taman saya. Ambil aja Ustaz. Boleh dimakan? Boleh. Ternyata saya juga punya mitra bisnis dagang, jual beli dengan non muslim. Boleh? Boleh. Dia bilang apa? Kamu sekarang kemana? Mau ke masjid syuhada. Aku anterin. Boleh? Boleh. Jadi sama mereka boleh urusan jual beli, sewa menyewa, apalagi kerjasama, apalagi goes baru, boleh, tapi nggak boleh urusan ibadah. Ustaz, ada sahabat saya Ustaz non muslim meninggal, itu sahabat dari kecil, dekat banget. Ibu jangan datang pada saat acara agamanya. Karena apa? Di situ ada kebaktiannya. Di situ ada memuji Tuhan selain Allah. Jadi gimana? Ibu tetap datang. Pada saat sudah ditanam, sudah dikubur, datang ke rumah keluarganya. Saya sahabat beliau sejak kecil. Saya sangat berduka dengan wafatnya si X karena beliau itu sahabat dekat. Gitu Bu, tanda dukanya. Tapi bukan pada saat mereka lagi, kan orang sana tuh kalau mati malah nyanyi. Kalau kita mati itu ngaji,
Kan beda ya. Jadi gimana caranya Ustaz? Datang pada saat sudah beres acaranya. Ya, Natalan nih Ustaz, nih Desember nih. Gimana? Laku dinunggu bayar. Datangnya kapan? Bukan pada saat Natal. Nanti di bulan Januari. Ibu ya, bismillah. Ibu-ibu semuanya, Bu Lisa dan semua pengurus, jazakumullah khairan. Saya mohon izin, mohon maaf. Ini mau lanjut agenda berikutnya. Insya Allah saya doakan di akhir pertemuan ini kita doa bareng. Mudah-mudahan ya, bismillah, yang ibu tadi sedekahkan untuk membebaskan buta aksara Quran, seperti itu pula Allah membebaskan ibu-ibu semuanya dari problematika kehidupan dunia. Amin. Dan dibebaskan juga dari azab api neraka di akhirat. Amin. Bismillah, kita semuanya istighfar. Astagfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Istighfar sampai dulu, istighfar astagfirullahaladzim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunkan kezaliman kami, dosa-dosa kami, kemaksiatan kami. Ya Allah, lembutkan hati kami, ringankan langkah kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami. Ya Allah, jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, lembutkan hati pasangan hidup kami. Ya Allah, bukakan pintu-pintu rezeki untuk kami. Ya Allah, Allahumma afriq alaina sabran. Allahumma alaina sabran. Allahumma afriq alaina sabran. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Ya Allah, berikan kami kesabaran. Ya Allah, kuatkan kesabaran kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, kasihani kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, bimbing langkah kami, bimbing hati kami, bimbing rumah tangga kami. Ya Allah, jauhkan kami dari penyakit-penyakit berbahaya. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, Engkau Maha melihat. Ya Rabb, kami berkumpul di tempat ini memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, tolong kami. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut. Dan sesudah sakaratul maut, ya Allah, lapangkan kubur kami, terangi cahaya kubur kami dengan Al-Quran. Ya Allah, jadikan hati kami lembut dengan Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, bukakan pintu-pintu ampunan untuk orang tua kami. Ya Allah, andai orang tua kami sakit, angkat sakitnya. Ya Allah, andai orang tua kami, ya Allah, sudah wafat, lapangkan kuburnya. Ya Allah, jadikan kuburnya sebagai taman dari taman-taman surga. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak dan keturunan kami. Ya Allah, ampunkan kami. Ya Allah, bimbinglah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.